ilmu itu orang alim sebanyak 70 itu bisa di bawah satu Habib yang bodoh, ya. Bahkan dari Rabi'ah Alawiyah membantah kebenaran ini, padahal nyata-nyata pernyataan ini ada dalam kitab pedoman mereka, pedoman Tarekat Ba'alawi. Mestinya nggak perlu ada riwayat seperti ini, karena riwayat ini sangat aneh gitu loh, ya, sangat aneh. Yang disebut tadi secara matan itu masalah serius, secara kutipan juga masalah serius, ya, karena tadi mengatakan ba'du sikot itu siapa, dari mana. Tentang pernyataan atau ceramah Habib Bahar, memang pernyataan ini pernyataan lama, tetapi muncul kembali ketika ada seminar di Rabitoh yang mengatakan bahwa pemicunya adalah salah satunya adalah ceramah dari Bahar bin Smith yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dibanding dengan ulama atau orang alim. Ini muncul ke permukaan dan menjadi polemik. Pada Sukatipi bukan mengungkit luka lama, tetapi ini ingin mendudukan persoalan yang sesungguhnya, persoalan dari kajian-kajian Rijalul Hadis, kemudian juga dari perspektif lainnya. Jadi kitab Al-Manhajus Shawi ini sudah sangat populer sekali ya di kalangan muhibbin, ya, terutama kalangan ulamanya. Karena saya dulu juga 15 tahun yang lalu saya sudah khatam membaca kitab Al-Manhajus Shawi, ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi ya, saya paham tentang isi daripada kitab Al-Manhajus Shawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya, itu kitab yang yang berisi tarekat Thariqah Ba'alawi sebagaimana yang sudah viral dan diperbincangkan di media sosial, dikutip oleh Habib Bahar bin Smith. Ya. Itu Pak Yusuf. Jadi ya, yang ngarang ulama kenamaan, jadi Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memang sangat terkenal beliau. Ya, makanya kitabnya juga sebenarnya secara bahasa juga renyah, walaupun di situ ada kutipan-kutipan yang dalam tanda kutip jadi masalah dan bahkan mengagetkan tokoh-tokoh dari Rabi'ah Alawiyah sendiri. Ya. Ini profil kitabnya sekilas. Ya, boleh. Seperti apa nih? Bisa Anda review sedikit. Dan teksnya berada di mana itu? Di halaman berapa nih? Silakan. Oh iya, jadi yang soal teks itu ada di halaman 384, ya. 300, maaf, tadi bukunya setebal 848 halaman, ya. Tebelnya 848 halaman. Tapi yang dikutip, ya, itu halaman 384. Itu yang berbunyi begini. Ini saya bacakan saja. Jadi wadzakaro saya bacakan teksnya, kutipannya begini. Wadzakaro Sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman ibnu Mustafa al-Aidlus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li Sayyidina Rasul Mukasyafina Abdullah ibn Husain As-Saqaf radhiyallahu anhu qala waqad akhbarani ba'du thiqati 'anil 'allamati Syekh al-Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu muhashshil kutub as-sittati fil hadisi wa ghairiha annahu su'ila fi darsi. Nah, ini ada teksnya, ya, redaksinya demikian. Ya, annahu su'ila fi darsi man afdal, siapa yang lebih utama, asy-syarifu awil alim, yang lebih utama itu syarif, ya, maknanya adalah cucu Nabi, ataukah al-alim. Ya, ini karena belum dikenal dulu istilah habaib, belum viral, ya, belum populer, yang memakai kata asyarif awil alim fa'asallahu inda istighraqun. Ketika ditanya oleh orang awam, tanya kepada Syekh dari yang Abul Hasan As-Sindi, itu terjadi istighraq, dia diam sejenak, ya, yang seperti orang sedang kontemplasi, ya, ke titik nol, itu istighraq.
wa taqta'a ra'sahu ila ardi, kemudian dia menunduk-nundukkan kepalanya menghadap ke tanah, kemudian masya Allah taala rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, waqala, ini beliau menjawab pertanyaan itu, yang lebih mulia, lebih utama siapa? Syarifun jahilun, au qala syarifun wahidun. Yang lebih mulia itu adalah syarif, ya, kalau maknanya Habib Bahar itu adalah Habib yang jahil, yang bodoh, ya, diterangkan di sini, atau satu Habib, ya, itu afdhalu min sab'ina aliman, lebih utama dibanding 70 orang alim, dibahasakan kiai yang alim. Kalau yang muridnya Habib Bahar itu membahasakannya kiai yang alim, sebagaimana yang sering didengarkan dari gurunya Ustadz Bahar bin Smith itu. Ini redaksinya di halaman 384. Ya, 384. Ini Pak Yusuf, untuk soal masalah teksnya. Ya, Pak Dokter, kontekstualitasnya ketika Abil Hasan As-Sindi membuat sebuah fatwa ini bagaimana ini? Backgroundnya ya, background ketika itu membuat fatwa itu kok bisa muncul sebuah fatwa demikian? Ya, memang di kitab itu tidak memberikan keterangan tentang masalah asbabul wurud, ya, asal usul daripada statement tersebut. Yang jelas itu adalah jawaban yang disampaikan oleh Syekh Abul Hasan As-Sindi Al-Madani itu. Nah, ini yang jadi sedikit persoalan, atau bahkan lebih dari sedikit, ya, ada banyak persoalan dalam dalam masalah kutipan ini. Itu disebutkan bahwa beliau itu mengutip, ya, jadi Abu Hasan As-Sindi itu, beliau pernyataannya dikutip, tetapi tidak disebutkan sanadnya. Artinya tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan, hanya mengatakan waqad akhbaroni ba'du thiqat anil alama Syekhul Masyayikh Abil Hasan As-Sindi. Dan kata-kata ba'du thiqat ini kalau diartikan kan sebagian golongan orang sikoh. Jadi tidak disebutkan nama atau identitasnya, ya, alias mubham dalam ilmu hadis itu, dalam ilmu riwayat itu. Jadi hadis yang periwayatannya tidak disebutkan dalam matan atau syaratnya, itu kan disebut hadis mubham. Seperti kata-kata ba'du thiqat itu. Jadi mubham di sini memperkuat, ya, pemahaman atau bukti adanya masalah yang serius. Jadi serius dalam arti matanya kan masalah, di mana satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Kalau bahasa Indonesianya 70 kiai, itu secara matan itu ada persoalan serius, termasuk juga secara kutipan. Makanya ini apakah beliau benar-benar menyampaikan demikian? Soalnya matan yang disampaikan itu adalah khobar atau riwayat yang aneh dalam agama, tidak masuk akal, ya, di samping bertentangan dengan nas dan pendapat ulama yang mu'tabar, ya, yang kredibel seperti Imam Nawawi itu, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sindi tadi itu. Bahkan bertentangan juga dengan akal sehat orang awam sekalipun. Logika orang awam itu susah nerima itu, ya, bagaimana ilmu itu, orang alim sebanyak 70 itu bisa di bawah satu Habib yang bodoh.
Ya, bahkan dari Rabi'ah Alawiyah membantah kebenaran ini, padahal nyata-nyata pernyataan ini ada dalam kitab pedoman mereka, pedoman Tarekat Ba'alawi. Mestinya nggak perlu ada apa riwayat seperti ini, karena riwayat ini sangat aneh gitu loh. Ya, sangat aneh. Yang disebut tadi secara matan itu apa masalah serius, secara kutipan juga masalah serius. Ya, karena tadi mengatakan ba'du sikot itu siapa, dari mana, yang endingnya disambungkan kepada Syekh Abul Hasan As-Sindi. Jadi kalau ditelusuri ya, jadi kalau dalam ilmu riwayat itu misalnya ditamsis, ditelusuri redaksi atau versi lain, ya itu nggak ada gunanya, wong matanya itu masalah, atau bahkan diinduksi atau diistiqro cara perawi ya atau cara periwayat, kenapa kok menyamarkan ba'du sikot itu, siapa aja orang-orang yang berbicara yang menyampaikan itu, kok nggak disebutkan, kok cuman disebutkan ba'du sikot gitu aja. Ya kalau memang ada orang yang menyampaikan jelas kan masih mending riwayatnya itu jelas asal usulnya dari siapa, tapi ini beberapa orang tidak jelas ya. Ya. Itu disebutkan cuma kata-kata ba'du sikot saja. Ya. Oke. Jadi kalau Pak Dokter Ibu, ya, ini kan di dalam kitab Manhaj Asawi. Manhaj Asawi itu karangannya bukankah keterangan Habib Zain bin Smith begitu ya? Ini karangan Habib Zain bin Smith atau ya, Abu Hasan Al-Asawi? Ya, itu karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang di situ mengutip perkataan Syekh Abul Hasan As-Sindi tentang masalah keutamaan Habib yang kudu itu.